Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Sabtu ini ya, Pak Haji kita mulai ngaji. Kita sama-sama belajar. Saya tidak bermaksud mengajari, kita sama-sama belajar saja. Minggu yang pertama Satwaroto, temanya apa? Tematik Al-Quran. Saya coba mengambil temanya dari Al-Quran. Dan biasa saya hanya menyampaikan saja, ya, mengutip tulisan seseorang saya sampaikan ke Bapak. Ya. Temanya adalah apa sebab hati seseorang itu sulit menerima kebenaran. Kenapa? Kok susah hatinya itu menerima kebenaran? Dalam surat Al-An'am 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah, barang siapa yang Allah menghendaki, ya, kepada seseorang itu akan memberikan petunjuk kepadanya. Dengan cara apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Melampangkan dadanya untuk Islam. Bersyukurlah keluarga kita, anak kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dengan memeluk agama Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, susah menerima Islam. Itu ada orang begitu. Kita nasihati, nggak masuk hatinya. Kenapa? Allah mengenai kesesatan. Karena dirinya itu memilih kesesatan.
Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Sulit banget itu menerima kebenaran tuh. Nasihat tuh nggak bisa masuk hatinya. Ka'annama yas'adu fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Kebenaran jelas, tapi nggak bisa menerima. Fir'aun itu tahu itu yang dibawa Nabi Musa itu mukjizat. Tapi karena keangkuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa menerima kebenaran itu. Dari kecil diurus oleh Fir'aun, datang membawa mukjizat, nggak percaya. Tapi sebenarnya Fir'aun itu percaya. Tapi karena egonya, kesombongannya, keangkuhannya, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Hati-hati dah. Ada orang itu sulit kita beri nasihat. Ada itu. Hati-hati itu. Kita nasihati ini misalnya, nggak bisa. Dalam surat Az-Zumar ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim mir rabbih." Barang siapa, ya, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya? Orang yang bisa memeluk agama Islam itu menandakan fahuwa ala nurim mir rabbih, menandakan orang tersebut mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim bir rabbih. Lantas Allah menyatakan, fawailul lil qasiyati qulubuhum. Kecelakaanlah lil qasiyati qulubuhum. Hatinya itu keras, gak mau menerima kebenaran Islam. Min zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah orang yang seperti itu? Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Alhamdulillah ya. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mau ibadah kepada Allah, masih mau sholat kepada Allah, mau berzikir kepada Allah Subhanahu, itu rezeki, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan rezeki itu harta. Kita bisa ibadah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, enggak gampang, enggak mudah orang bisa ibadah. Kata Allah, salat itu berat, kata Allah Subhanahu wa taala. La kabiratun illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Salat aja kata Allah Subhanahu wa taala itu berat dikerjakan. Kalau bukan Allah yang memberikan nikmat, kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kok bisa hati itu kemudian tidak bisa menerima kebenaran? Salah satunya adalah sebab hatinya selalu berlumuran dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Air itu kalau air menjadi keras, ditaruh di mana Pak Tamam? Didinginkan, menjadi keras. Artinya apa? Hati kalau diletakkan lingkungan banyak maksiat, hatinya nggak pernah disiram ibadah, nggak pernah zikir kepada Allah, nggak pernah hatinya disentuh membaca Al-Quran, akan jadi keras tuh. Ibarat air ditaruh di kulkas, keras susah. Batu kalau sudah keras, yang Bang Udin, dituangin air, masuk nggak airnya Bang Udin? Nggak bisa masuk.
Hati pun seperti itu. Ketika hati menjadi keras, kenapa bisa keras? Gak pernah itu hatinya disentuh sholat 5 waktu, berzikir kepada Allah gak pernah, baca Quran gak pernah. Coba dah rasain, itu bisa menjadi keras, susah untuk menerima nasihat orang lain. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita diberikan oleh Allah mudah untuk dinasihati. Kalau misalkan ada anak dinasihati susah, sudah berulang-ulang sholat, gak sholat, udah doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti doa. Saya sering sampaikan, Nabi Ibrahim itu ternyata rahasianya itu keturunannya jadi nabi dan rasul adalah dari doa. Banyak doa yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hati kita tidak keras, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang pernah Pak Haji juga baca itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, lindungi kami dari hati yang lalai, yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, hindari kami dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Hartanya sudah banyak, mau ada lagi. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kayak sulit. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashba la yakhsha. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang bisa khusyuk. Susah orang khusyuk itu. Sehingga saya sampaikan, Allah itu menyatakan beruntung dah, qad aflahal mu'minun. Yang disebut pertama siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang disebut pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang mukmin yang beruntung itu adalah sholatnya khusyuk, hatinya khusyuk. Gak gampang. Harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min qalbin la yakhsha. Jangan sampai hati kita lalai di dalam soal. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami menyampaikan ada 3 hal di antaranya yang bisa menyebabkan hati kita itu bisa lalai, bisa keras. Yang pertama apa? Terlalu banyak makan. Orang kalau banyak makan, ya, Imam Udin, banyak makan akan menyebabkan badan subur. Lantas syahwatnya makin meningkat. Nah, syahwat inilah yang kemudian setan itu menjadikannya senjata mendorong manusia kepada kemaksiatan. Yang kedua Pak, jangan sampai kita terlalu banyak bicara, ngomong. Orang yang banyak bicara timbulnya apa? Ngomongin orang lah, ngibahin orang lah, mencela orang lah, itu. Beda orang yang suka ngomong dengan kelihatan. Khawatir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, hadis riwayat Tirmizi, apa kata beliau? Janganlah kamu banyak bicara kecuali zikrullah. Banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bang Udin ya. Zikir banyakin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu banyak bicara kecuali zikrullah. Zikrullah banyakin, zikrullah katsira. Sungguh kata Rasulullah, banyak bicara itu akan membuat hatimu menjadi keras dan orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
kata Rasulullah, orang yang berhati keras. Yang ketiga, jangan terlalu banyak tertawa. Saking senangnya bersenang-senang, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak ketawanya ketimbang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak tertawa. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Karena hal itu dapat mematikan hati. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita terjaga dari kelalaian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka